Yunani, Helenisme itu menyebar seluruh dunia. Sehingga diterjemahkan itu kuno banget. Dan kalau saudara yang belajar bibliologi akan ngerti, nanti kapan-kapan saya tunjukkan ya. Makanya kalau belajar gini ngerti, kok ada cuplian dari ayat-ayat perjanjian lama dari para rasul kok beda ya. Kalau kita cocokkan dengan, itu karena bukan beda sebenarnya, itu karena ngambil dari Septuagint ya bahasa Inggrisnya, Septuaginta kita terindonesiakan. Oke, kita lihat nanti saya tunjukkan, Yohanes 5:46, 1, 2, 3, sebab jikalau kamu, Yesus yang ngomong, percaya kepada siapa? Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Kenapa? Sebab Musa telah apa saudaraku? Menulis tentang apa? Aku. Musa menulis tentang Yesus. Bayangkan, ini Yesus yang ngomong. Kekristenan itu bisa tegak berdiri karena ada Kristus. Tanpa Kristus tidak ada kekristenan. Saudaraku ya. Tanpa Kristus tidak ada perjanjian baru kan. Tidak ada yang diajarkan Yesus, para rasul, tidak ada perjanjian baru. Ya kita akan jadi orang perjanjian lama ya. Kalau andai kata kita mempercayai Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, kita jadi orang Yahudi. Tanpa Kristus nggak akan ada Kristen. Makanya dasar titik tolak ajaran kekristenan adalah ajarannya Tuhan Yesus itu loh kira-kira. Gampang kok, paling gampang gitu aja. Apa yang diajarkan Yesus itulah titik pangkalnya ajaran kekristenan. Yesus kerjakan, Yesus ajarkan, dan para rasul itu mengabarkan Injil itu tentang Kristus. Apa yang diajarkan Yesus, hidupnya Yesus semua dibagikan. Sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi Musa pun menulis tentang Yesus. Gitu. Tapi apakah kita pernah menemukan kata Yesus di perjanjian lama? Atau cerita tentang Yesus? Kan enggak ada. Apa yang dimaksud gitu loh saudaraku. Ini kan suatu misteri gitu. Kenapa Yesus ngomong begitu? Makanya saya katakan ini ada ungkapan teolog bagus untuk biar orang membuat kesimpulan. Ada 3 kemungkinan. Ya toh, ingat enggak? Enggak apa-apa, itu penginjilan itu bagus saudara. Makanya Dewi Agub langsung ngomong, ayo belajar teologianya ini untuk belajar menginjil. Kalau saudara menginjil yang diberitakan itu apa saudaraku? Saudara kalau menginjil, memberitakan Injil yang diberitakan apa? Tuhan Yesus kan. Lah kalau enggak belajar apa yang diberitakan gitu loh. Coba mikir enggak saudaraku? Ya. Lah, apa saudaraku ngomong apa tadi? Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau Yesus itu bukan orang gila, dia adalah penipu. Dan yang ketiga, dia adalah benar seperti yang dia katakan. Bayangkan, ngomong Abraham itu loh, lihat aku, lu kapan umurmu gelap 50 Abraham lu, 2000 tahun yang lalu. Loh, kalau enggak gila, penipu. Tapi kalau nipu enggak mungkin, ini menipu terlalu lama. Tapi kalau kemungkinan ketiga dia benar. Musa nulis tentang aku, loh kapan Musa itu nulis tentang Yesus? Memang kalau bahasa Yunaninya Yosua, makanya itu Yesus, saudara. Nanti lain kali saya akan bahas kata ini, saudara. Bahkan Yesus itu bahasa Yunani kan, nama Yesus itu bahasa Ibraninya itu Yehosua. Ya Yosua itu Yehosua, panjangnya. Yesua, singkatnya Yesua Hamasyah. Jadi namanya kalau saudara mau tahu, kalau punya Septuaginta ya, itu gampang kok di-download. Itu Yosua itu Yesus itu bahasa Yunani. Tapi bukan itu kan Yosua gitu loh. Itu kan dirinya Yosua. Beda ceritanya kan. Tadi apa yang dimaksud gitu loh. Oke. Keluaran 34:27 kita akan lihat Musa. Kalau mau tahu Keluaran 34 ayat 27 itu coba lihat ayat satunya dulu ya biar Anda tahu ini tentang apa. Ini di Gunung Sinai ketika Musa 40 hari 40 malam. Apa tadi? Saya ngomong apa ayatnya? Keluaran berapa? 34 27 ya. Tapi ini coba lihat ayat 1 dulu. Judulnya kan tentang 2 loh batu yang baru. 2 loh batu yang lama itu dipecahkan Musa ketika turun dari Gunung Sinai pertama. Ini yang kedua kali ya. Yang pertama dipecahkan karena waktu turun kok orang Israel lama nunggu Musa dipikir mati. Di gunung enggak turun-turun, nyembah patung berhala yang dibawa dari Mesir buat penyembahan berhala yang seperti di Mesir, apa itu anak lembu emas itu ya. Oke, kita lihat ayat satunya dulu aja biar tahu. Tapi kalau langsung sampai 27 panjang ya, kelenger nanti. Tapi saudara kalau nanti baca di rumah, saudara akan temukan, saudaraku ya, itu seperti 10 hukum Taurat tapi lebih detail nanti, saudara bisa lihat nanti. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka tahu ya, jadi sudah dipecah sama Musa karena marah, lihat orang Israel nyembah berhala, terus akhirnya disuruh milih nyembah Tuhan, terus terbelah itu loh yang terjadi tanah terbelah yang
Korah kelompoknya itu ya yang menolak, itu yang memberontak, itu masuk ke situ. Panjang cerita nanti. Tapi ini Tuhan, ini loh luar biasa anugerah Tuhan, itu masih diberi kesempatan. Siapa bilang anugerah itu hanya ada di perjanjian baru saja? Kalau perjanjian lama enggak tahu anugerah. Anugerah itu chen bahasa Yunaninya, Ibraninya, bahasa Yunaninya charis. Itu adalah pemberian, satu anugerah kan pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerima, itu anugerah. Kalau layak itu upah, ya waduh kerja keras, kamu layak dapat bintang, wah itu upah namanya, pahala itu. Tapi kalau anugerah itu engkau enggak layak, enggak cocok, enggak pantas terima itu, kamu memangnya siapa, tapi tetap dikasih gitu. Lah orang Yahudi, waktu itu orang Israel itu enggak layak satupun terima pengampunan dosanya itu enggak karu-karuan. Sudah lihat Tuhan, sudah melihat kemuliaan Tuhan dalam api yang menyala-nyala itu loh, barusan lihat itu. Kita belum baca terusnya kan, kita Keluaran 19 bagaimana Allah menampakkan diri. Nunggu Musa enggak turun-turun ketika Tuhan memberikan hukum-hukumnya untuk dituliskan, diberitakan kepada orang Israel, lu enggak sabar nunggu. Berapa banyak orang Kristen enggak sabar menunggu. Waktunya Tuhan, wah akhirnya buat jalan sendiri. Ya mereka buat cara sendiri. Ya, hati-hati saudaraku ya. Kita harus tetap percaya, setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku ya. Nah, pahatlah akhirnya waktu turun lihat orang Israel menyembah berhala, wah Musa marah, pecahkan itu. Makanya dibuat, inilah ceritanya, Keluaran 34 ya. Loh batu ya, jadi batu dibuat seperti untuk nulis ya situ ya. Untuk tempat menulis. Sama seperti yang mula-mula, maka aku akan menulis. Tuhan ngomong, aku akan menulis. Jadi Allah kita itu Allah hidup, saudaraku. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang abstrak, Allah yang tidak jelas kayak apa. Allah itu memang apakah Allah seperti manusia ya? Allah bukan manusia, Allah itu roh. Kita sudah belajar kan, Allah itu tidak ada wujudnya, tidak kelihatan. Tapi dia bisa menyatakan dirinya. Nulis, tidak tahu kayak apa caranya, pokoknya bisa nulis. Ya kan? Aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Ya. Bersiaplah menjelang pagi, naiklah A2 ya, ke atas gunung Sinai, berdiri di sana menghadap aku puncak gunung. Tapi jangan ada yang naik nanti, ya karena ada kemuliaan Tuhan ya, nanti tidak tahan. Terus ayat 4, biar cepat ya, lalu Musa memahat 2 loh batu itu sama, kemudian naik ke gunung Sinai, ya, biar cepat. Lah ini saudaraku, 5, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Nah, Allah menyatakan dirinya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, tidak di sini, nanti panjang ya waktunya ya. Tuhan turun dalam awan, Tuhan ini Yehova Yahweh ya, YHWH, huruf besar semua, karena diterjemahkan dari Yahweh. Berdiri di sana dekat Musa, ya apa bisa berdiri, seperti apa itu. Makanya ini nanti akan terjawab kalau kita, tapi enggak sekarang belajar ya, kalau kita mengenal manifestasinya Allah, penyataan diri Allah. Ya, bagaimana Allah kita itu menyatakan dirinya di dalam berbagai wujud, bagai rupa. Bisa jadi seperti malaikat, menyatakan seperti manusia, banyak cara. Ya, makanya Ibrani 1 dalam berulang kali berbagai cara Allah ya berbicara, menyampaikan. Oke, tapi karena ini panjang nanti ya, saya akan lompat aja langsung ke nanti sudah baca sendiri. Bagaimana Allah menyatakan diri, terus Allah berfirman itu panjang ya, sampai 27 lah ya. Terus daripada, tapi saudara baca, asik kalau saudara baca. Dan itu seperti 10 hukum Taurat, tapi lebih detail, didetailkan sama Tuhan. Saudara bisa cek nanti itu. Kemudian 27, 1, 2, 3, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, setelah ngomong, ada satu pernyataan seperti ini, 1, 2, 3, tuliskanlah segala firman ini. Ya. Berarti Allah nulis di loh batu, Musa juga suruh nulis di dalam kitab. Gitu loh saudaraku. Jadi Alkitab ini firman yang tertulis. Bukan logos itu firman yang tertulis, saya tidak setuju terjemahan. Nanti saya akan jelaskan kenapa kadang ada kekeliruan pemahaman. Nanti firman itu bahasa Yunaninya ada 2, rema sama logos. Nah nanti kita akan baca dari sini. Kebetulan ada semua di sini. Septuagintanya enggak ada ya. Lain kali aja ya. Firmanlah Tuhan, Tuhan besar semua itu, ini adalah terjemahan dari bahasa Ibrani huruf mati ya, 4 huruf mati YHWH itu ya. Nama Tuhan ya, namanya Yahweh.
Bukan Tuhan sebagai jabatan penguasa, tapi namanya. Kepada Musa, ngomong apa Yahweh itu? Yehova itu. Yahweh itu. Tuliskanlah segala apa? Firman ini. Firman ini bahasa Septuaginta itu bahasa Yunani remata, segala itu jamak. Rema itu tunggal, singular, kalau jamak ta, seperti karismata. Karismata itu karunia-karunia. Kalau saudara baca di 1 Korintus 14, ada banyak karunia-karunia, itu karismata. Kalau karis itu satu aja, tunggal. Ini karismata. Ini seperti juga remata. Saudara bisa cek kalau punya Septuaginta loh ya. Download ya. Tuliskanlah segala firman. Rema itu lebih kepada word ya, perkataan yang apa yang dikatakan. Jadi kata-kata itu muncul di sini waktu Yesus dicobai iblis waktu puasa ya. Oh, ini kan zamannya pas puasa juga. 40 hari kan di padang gurun, 40 hari 40 malam, lapar. Dicatat di situ lapar. Nah, bayangkan ini contoh juga. Kalau narasinya enggak ada cerita Yesus lapar. Itu kan narasi dari Rasul Yohanes, Matius ya semua itu ya. Tiba-tiba ada perkataan ya, iblis datang kan waktu itu. Ada perkataan apa? Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kok tiba-tiba ada ngomong gitu kenapa? Kan enggak jelas kalau. Makanya saudara jangan mau diadu domba kalau ada omongan-omongan yang wah ini enggak semua firman Tuhan. Soalnya ada yang mengatakan ya, ini terutama liberal ya, Alkitab ini berisi firman Tuhan. Jadi bukan firman Tuhan berisi, ada firman Tuhannya, ada yang bukan. Wah repot kalau gitu ya. Saudara kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Amin. Firman yang tertulis, tuliskan, suruh nulis. Musa, kitab Taurat Musa, firman ini. Makanya kenapa kitab Taurat ditulis? Karena Tuhan yang memerintahkan banyak ayat-ayat seperti ini. Saya enggak mungkin buka semua, panjang nanti. Ya, segala firman ini, perkataan remanya tadi loh, perkataan-perkataanku itu panjang, dari bayangkan ayat 1, 27 loh, panjang banget. Tuliskan perkataan-perkataanku ini. Tuhan menjabarkan tentang 10 hukum, itu luar biasa. Tentang perbudakan juga ya, gimana pembebasan. Waduh bagus, tentang korban-korban. Baca, terus disuruh tulis segala rema, perkataan-perkataan, rematan, perkataan ini. Sebab lah ini saudaraku, berdasarkan firman ini logos. Yang ini bahasa Yunaninya logos, Septuagintanya. Bahasa Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani, ton logon, tadi taremata. Itu untuk apa kata sandangnya ya. Firman yang perkataan-perkataan tadi tuliskan. Sebab berdasarkan ton logon, logos ini. Logon itu dari logos ya, karena objek. Tambah mumet toh enggak sih? Bahasa Yunani itu memang gitu saudaraku ya. Logos jadi logon. Logos itu kalau subjek. Kalau objek jadi logon, on itu. Nah, sandangnya ton logon ya kalau karena untuk mengikuti ini. Wah sembuh ngono lah. Jadi cuman masalah gini loh, yang tadi itu rema, tuliskanlah rema ini sebab berdasarkan logos ini loh, apa bedanya? Yesus disebut logos. Logos itu lebih kepada kalau rema itu perkataan-perkataannya, detil-detil perkataan. Tapi kalau logos itu pada kesimpulan isi dari perkataan. Sebab berdasarkan firman ini, berdasarkan logos kesimpulan pemahaman makna daripada segala perkataan ini, saya kan ngomong panjang misalnya. Coba, tapi yang penting itu rema, saya gini nih rema. Terus ketika Anda mudeng, ngerti, punya pemahaman, itu logos. Walaupun logos itu juga kata, statement, juga speech, tapi itu lebih kepada keseluruhan. Wis ngerti gak ngerti ngono emplon ngono ya. Berdasarkan firman ini, logos ini, telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Inilah kenapa Yesus ngomong, Musa itu nulis tentang aku. Logos itu. Makanya kenapa Rasul Yohanes katakan Yesus itu logos. Firman yang pada mulanya bersama Allah. Itu sudah bersama. Aku ngomong, tuliskan. Karena logos ini, berdasarkan pemikiran ini, konsep berpikir ini, kebenaran ini. Makanya firman itu adalah kebenaran. Ada Yohanes 17, gampang ingatnya. Firmanmu adalah kebenaran. Itu Yohanes 17 ya. Mulai belajar ingat ayat saudaraku ya. Belajar. Ya sedikit-sedikit lah, daripada enggak sama sekali ya. Gampang 17. Firman itu adalah kebenaran. Logos. Kebenarannya Allah. Ya pemikirannya Allah, hikmatnya Allah. Itu berdasarkan ini. Kita buat perjanjian antara aku dan orang Israel. Gitu. Lah Musa nulis tentang logos ini. Gitu. Bayangin saudara. Jadi kenapa Yesus ngomong seperti itu? Ya, lagi.
Bahkan ini ada, lah ini saya akan masuk ke sini. Yohanes 15:25. Yohanes 15:25. Jadi hari ini kita belajar khusus tentang logos ya. Yesus adalah logos yang ditulis oleh para nabi. Ya, logosnya ini sama juga, bukan kebetulan, memang sama, logos juga. Tuhan perintahkan Musa menulis perkataan-perkataan itu menjadi logos, supaya dimengerti. Rema itu perkataannya, logos itu waktu Anda baca perkataan jadi ngerti gitu loh, itu logos. Ya kira-kira begitulah, ya nanti lama-lama lah ngerti, dengerin terus. Memang hampir sama, nggak apa-apa ya. Kadang rema itu, karena gini loh, sering karena ya inilah di Indonesia ya, firman, padahal ada bahasa Yunaninya epen itu ya, itu berkata, itu diterjemahkan firman juga ketika Tuhan berkata, ada laleo berbicara, itu juga firman. Ketika Allah berbicara, jadi apa namanya, ya di Indonesia pokoknya Tuhan ngomong sebut firman, gampang, paling ngono kayak gampang nah ya. Jadi ini kan tidak dibedakan Bang, ya tadi ya, firman itu rema, yang satunya logos. Tapi kalau mau belajar ngerti bahasa aslinya, ya kira-kira rema itu perkataan, detil perkataannya, logos itu maknanya, lebih kepada makna daripada apa yang dikatakan tadi loh. Ya, jadi dalam banget logos ini pengertiannya enggak sekedar kata-kata gitu loh, saya berkali-kali kan ngomong. Yesus itu logos, itu hikmatnya Allah. Yesus itu kebenarannya Allah, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran Allah ada pada Kristus. Dan itu ditulis, ada perintah Musa untuk menuliskan itu. Ya, oke. Ini tadi berapa? Yohanes 15:25. Tetapi ada firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka lah. Ini agak unik juga ya. Kitab Taurat itu kalau sesungguhnya kan Kejadian, Keluaran sampai itu ya, Ulangan 5 kitab Taurat Musa. Tapi terkadang orang Yahudi itu nyebut Perjanjian Lama itu Taurat semua. Kitab Taurat para nabi dijadikan satu biar cepat gitu ya. Tadi kan kitab Taurat para nabi dan Mazmur. Kadang-kadang disatukan disebut Taurat karena kita akan lihat ayat ini firman yang ada tertulis, ya, hologos, gegramenos, gegramenos itu tertulis, yang tertulis, hologos yang tertulis. Bayangin, jadi logos itu artinya bukan firman yang tertulis. Enggak tahu, saya diajari yang dulu-dulu ya, ya, Mas juga ya, pernah ya. Bukan, kurang tepat ya, karena dari sini, hologos, gegramenos, firman, logos yang tertulis. Makanya kenapa saya menjelaskan hari ini yang ditulis para nabi. Kalau minggu lalu yang dijumpai Bapak leluhur ya, itu firman, itu Kristus. Sekarang yang ditulis para nabi itu juga Kristus. Nanti akan lebih jelas lagi dari Musa. Ini sekarang kita lihat dulu dalam kitab Taurat, ya, entonomo, nomo itu law ya, hukum, nomos, hukum kan bahasa Yunani yang belajar oikos nomos itu ya, ekonomi itu kan dari itu, nomo itu hukum, the law, Taurat, mereka harus digenapi, di kitab Taurat itu harus digenapi. Apa yang harus digenapi? Yang logos tentang apa? Perkataan tentang apa? Mereka, baca sama-sama, membenci aku tanpa alasan. Ini ada ayatnya ternyata di Mazmur. Gitu saja. Mazmur disebut Taurat juga. Ya. Mazmur 60, bentar ya. Ini, saudara sambil belajar ya, kalau mau ngecek ayat, ini kok ada ayat ini harus digenapi. Ayat ini dari mana sumbernya? Coba yang bawa Alkitab ya, atau HP itu bagus. Yohanes 15:25. Saudara lihat ada tanda ini, saudara, apa namanya ini? Astris ya. Astris apa astrik? Yang kira-kira itu untuk dipijet gini keluar nanti ayatnya. Dari mana ngambilnya? Jadi Anda kalau ada perkataan Yesus merujuk Perjanjian Lama, ada seperti itu, ada perkataan-perkataan para rasul, pijet itu keluar nanti. Perjanjian Lamanya di mana? Ini ada 2, Mazmur 35, 19, sama 69, saya mau yang ini aja, Mazmur 69 ayat 5, ini lebih gampang. Ini yang ngomong Daud. Firman yang tertulis, perkataan yang tertulis dalam kitab Taurat, itu harus digenapi. Dan itu, yaitu bahwa mereka membenci aku tanpa alasan, itu 69 ayat 4. Sorry, ayat 4 ya. Ayat 4 ya. Bukan. 1, 2, 3, orang-orang yang membenci aku, ini yang ngomong Daud, Mazmurnya Daud. Jadi apa yang Daud katakan itu juga logos, itu firman. Disebut firman. Ya. Dalam kitab Taurat. Makanya kenapa saudara yang ngomong Daud, Yesaya itu juga dianggap firman. Makanya saudara harus ngerti ini ya. Orang-orang yang ini perkataan Daud, membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepala aku.
tadi Mas juga nyanyi lagu rambut apa kasih Tuhan itu ya, pemeliharaan Tuhan itu, penjagaan Tuhan itu seperti Tuhan menjaga rambut di kepala kita itu ya, luar biasa ya. Tidak ada satupun yang jatuh tanpa seizin Tuhan ya. Tak terhitung rambut kita pun Tuhan tahu, saudara, luar biasa. Saat jatuh satu pun kalau tidak diizinkan Tuhan tidak akan rontok ya. Berarti kalau yang rontok sampai bodak itu ya seizin Tuhan. Pak Hari sudah tambah bodak namanya. Saya juga kadang rontok, wah saya gini, wah saya izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak akan rontok. Kalau dipotong rambut itu seizin tukang rambut, tidak izin Anda sendiri tukang cukur. Tapi ini rontok. Lebih banyak dari rambut kepalaku, terlalu besar jumlahnya dan seterusnya. Jadi ini Daud yang ngomong. Dan ada lagi Yesaya juga yang ngomong. Nanti ada satu lagi ya, saya Yohanes 12 ayat 37-38. Sekalian bibliologi nih ya. Jadi sekarang Anda nggak boleh ragu-ragu lagi, jangan ragu lagi. Ini Yesus yang ngomong, ajaran Kristen dibangun di atas dasar ajarannya siapa? Tuhan Yesus. Kalau saudara Muslim, mereka kan ini nuzulul Quran kan, jadi dalam hari Ramadan itu ada nanti turunnya firman dari sorga, jadi buku, Al-Quran. Kalau orang Kristen lain, firman jadi manusia, gitu loh. Nah, nanti kita akan lihat kapan Yesus ngomong firman jadi manusia, itu kan ngomong Rasul Yohanes. Pada mulanya firman bersama ayat 1 ya, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Lompat ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Kehologos, ya, sark egen itu, ensark egen itu. Jadi firman itu jadi manusia. Rasul Yohanes yang katakan itu. Kenapa itu firman Tuhan? Karena Yesus sendiri ngomong, yang ditulis Musa, itu aku. Yesaya, nulis aku juga. Nah ini lihat nanti Yesaya ini. Hati-hati ini. Nah, sekarang jadi Yesus, jadi manusia kan enggak perlu ngomong. Akulah firman yang jadi manusia. Nanti juga gitu konteksnya. Kapan Yesus ngomong aku adalah Allah, kan repot. Yesus pun enggak ngomong aku adalah firman yang jadi manusia, enggak. Yesus cuma ngomong Musa loh nulis tentang aku. Logos yang diperintahkan untuk dituliskan. Yang menjadi perjanjian antara Tuhan dengan manusia, dengan umat Israel. Yesaya juga kita lihat. Dan meskipun ayat 37, Yohanes 12 ayat 37, Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mereka, mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Kenapa? Ayat 38, supaya genaplah apa saudaraku? Firman yang disampaikan logos juga oleh Nabi Yesaya. Yang ngomong Nabi Yesaya ini, Tuhan, masa Tuhan ngomong Tuhan. Masa Tuhan ngomong sendiri Tuhan gitu. Makanya saya tanya itu yang Al-Fatihah itu ya, maaf ya kalau saya tanya, itu kan Tuhan Bismillahirrahmanirrahim demi nama Allah. Yang ngomong siapa? Masa Allah ngomong tentang dirinya sendiri. Bahkan yang bawahnya kan berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Siapa yang ngomong gitu? Kalau Alkitab ini jelas itu ini yang ngomong Yesaya, yang ngomong siapa? Musa, yang ngomong siapa namanya Daud. Ini Yesaya yang ngomong. Tapi ini disebut firman Tuhan juga gitu loh. Kita enggak usah bingung ragu-ragu. Enggak perlu klaim. Ya, enggak perlu klaim-klaiman. Ini juga belajar ini juga nanti. Alkitab yang turun dari surga kayak kita nih buk-gedebuk ya bercanda minggu lalu ya. Enggak, ini ditulis. Alkitab kita ditulis. Ditulis oleh siapa? Para nabi. Para rasul. Ditulis. Jadi kita enggak perlu gimana ya? Firman ini dari langit. Enggak perlu klaim-klaiman gitu. Ya, wahyunya dari langit. Tapi ini ditulis para nabi. Bahkan Tuhan pun pakai omongannya Yusuf, omongannya Yesaya. Ini Yesaya ngomong apa? Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Terus, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ya, bahwa mereka tidak percaya kepada Kristus karena sudah ditulis di dalam nubuatan kepada Nabi Yesaya. Kita lihat lagi tentang Yesaya, Lukas 3:4. Ini tentang, enggak perlu deh ini kepanjangan nanti. Kita langsung ini aja. Saya akan membahas ayat ini, saudaraku. Ini agak dalam dikit ya. Karena saya akan ajarkan juga tentang Allah. Ini ayat ini agak sulit ya. Tapi saya berharap Anda mau belajar. Yohanes 10 ayat 34 dan 35. Dan sekali lagi ini logos ini
Perkataan ini diambil dari Mazmur juga, Mazmur Daud. Kata Yesus kepada mereka, 34. Yesus ngomong, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, tapi ini dalam Mazmur, jadi disebut Taurat juga. Aku telah berfirman, ini Allah yang ngomong dalam Mazmur ya. Nanti saudara bisa cek Mazmur 82. Kamu adalah apa saudaraku? Allah. Tuhan ngomong dalam kitab Mazmur, di sini disebut kitab Taurat, ya, kamu adalah Allah. Ya, terus jikalau mereka kepada siapa firman logos itu disampaikan, disebut Allah. Jadi firman ini disampaikan kepada yang disebut Allah. Loh, ya apa saudara? Mumet kan? Tidak apa-apa, nanti pelan-pelan belajar. Sedang kitab suci tidak bisa dibatalkan. 36, nah ini alasan dari sini. Mengapa nanti kita akan ada tema tersendiri, anak Allah itu adalah Allah. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, yang dimaksud Yesus yang ngomong tentang dirinya. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata apa saudaraku? Aku anak Allah. Kalau saudara mau tahu ayatnya di mana Yesus mengatakan aku adalah anak Allah dengan tegas di sini. Yesus ngomong aku adalah anak Allah dan mereka menganggap kamu menghujat Allah. Orang Yahudi menolak seperti itu. Yesus ngomong, kenapa kamu menganggap aku menghujat Allah ketika aku ngomong aku anak Allah? Padahal kitab Mazmur, kitab Taurat sendiri menuliskan, ya apa tadi ayat di atasnya, bahwa kamu adalah Allah. Dan kepada siapa firman yang disampaikan disebut itu Allah, bagaimana? Yesus suka membuat orang pusing. Saya mikir itu. Nah, coba lihat Mazmur 81, 2. Mazmur 82. Mana belajar itu enggak gampang saudara ya. Ya Pak Ari. Ketek-ketek. Apalagi sudah umur Pak Ari ya. Yang muda-muda ya. Enggak apa-apa. Ini kalau saudara baru dengar, nanti sering didengerin lah ngerti saudara ya. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Allah ada di dalam sidang ya. Ilahi. Di antara apa saudaraku? Para Allah. Bayangin. Berarti Allahnya banyak apa sedikit? Banyak. Bahasa Yunaninya Tei, kalau bahasa tunggal itu Theos, kalau jamak itu OI, belakangnya kasih OI, Tei. Ya, itu untuk apa yang maskulin. Nah, tambah mumet enggak. Pokoknya jamak, memang betul jamak. Di dalam sidang para ilahi, sidang dewan apa itu? Sidang ilahi di depan para Allah ada banyak Allah berbicara. Allah menghakimi. Dihakimi lagi. Lah coba sebelum baca ayat di bawahnya ini loh kebiasaan buruk ya, penafsir enggak tahu ya siapapun itu ya menafsirkan itu. Menurut Anda jangan dibaca bawahnya dulu. Siapa para Allah ini? Dan menafsirkan malaikat. Ini Allah huruf kecil dan ini karena dibedakan. Nah, itu Allah juga. Elohim juga bahasa Ibrani itu Allah tapi jamak banyak. Sopo sih iku? Ini firman loh saudara. Firman tidak bisa dibatalkan ya teman. Ini firman ini dan ini nanti menulis tentang aku sebenarnya. Tapi ini kok jamak. Nanti saudara akan menemukan bukan kesulitan, ya memang cara Alkitab itu, nanti saya akan tunjukkan Yesus bangkit 3 hari itu, coba saudara searching, pernah belajar nanti pada hari ketiga, coba cari perjanjian lama itu macam-macam, itu luar biasa. Itu ternyata banyak istilah pada hari ketiga, Esther itu ya pada hari ketiga nemui, itu ada ceritanya kan mau dibasmi kan orang Israel, Esther menjadi penyelamat, itu kan tipologinya Yesus. Pada hari ketiga dia puasa 3 hari, hari ketiga menghadap raja untuk memohon belas kasihan. Bayangin, ada hari ketiga. Yunus pada hari ketiga di dalam perut ikan itu banyak saudara temukan. Bahkan korban penghapus dosa itu 3 hari. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Jadi tipologi dan bahkan waktu Yesus bangkit pada hari ketiga itu ada ayatnya itu untuk ngomong bukan kepada satu orang. Itu kayak nanti saya tunjukkan Hosea. Seperti ini saudara. Kayaknya banyak gitu. Makanya menafsirkan Alkitab seperti gini. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, nanti akan lahir keturunanmu. Kan lahir. Siapa anaknya Abraham? Ishak. Tapi ternyata ini juga menunjuk kepada Tuhan Yesus. Itu nanti kita akan khotbah itu juga kan pelajaran. Terus Daud, anakmu. Ya nanti akan membangun bait Allah. Dan Yesus juga pernah ngomong, rombak bait Allah aku akan bangun 3 hari. Salomo aja bangunnya bertahun-tahun. Yesus juga bangun. Yang dimaksud anaknya Daud itu siapa? Salomo apa Yesus? Nah ini loh tipologi.
Salomo itu juga anaknya Daud, tetapi yang dimaksud sesungguhnya ini menggambarkan tentang Yesus. Jangan kan gitu, Adam itu aja loh. Sesungguhnya itulah gambaran, bayangan dari Tuhan Yesus, Adam. Makanya mari kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Seperti siapa? Nanti lain kali ya, rupa dan gambar Allah itu ada topik tersendiri. Oke, kita akan enggak berani jawab, enggak? Siapa yang dimaksud Allah ini? Salah enggak apa-apa, mau belajar kok. Siapa yang dimaksud para Allah ini? Tritunggal. Itu coba kalau saudara mau tahu, itu baca di bawahnya. Makanya jangan keburu-buru menafsirkan. Ya, saya mendorong belajar Alkitab gitu. Coba baca bawahnya. Mas juga ngomong manusia. Bahkan nanti ada ayat tentang Nephilim ya. Apa itu? Di Kejadian 5 ya. Anak-anak Allah menikah dengan anak-anak manusia, lahirlah orang-orang gagah perkasa. Bahasa Ibrani Nephilim enggak salah. Itu orang-orang gagah perkasa itu ada yang menafsirkan kayak raksasa-raksasa, orang-orang tinggi gede-gede. Karena anak Allah itu katanya ada kawin campur ya. Itu malaikat katanya. Nah, kalau nafsirnya sembarangan ya seperti itu. Padahal kitab ngomong malaikat itu tidak makan minum dan tidak mengawinkan. Makanya terjemahannya itu menafsirkan itu harus hati-hati. Saya tidak setuju. Termasuk ini, Allah, malaikat itu. Coba ayat bawahnya, apakah benar malaikat? Apakah banyak Allah juga? Siapa yang dimaksud? Mas juga berani ngomong manusia tadi. Ya. Saya dengar ya, kamu ngomong manusia ya. Coba kita lihat. Kok seperti ini? Alkitab tuh malah dahsyat. Kalau belajar itu ya begini. Berapa lama lagi kamu menghakimi? Loh, bayangkan Allah itu loh, para Allah yang banyak itu dihakimi. Ditegur sama Allah. Makanya Allah di atas segala Allah. Kita kan nyanyi ya. Sebab engkaulah Allah yang maha tinggi, kau ditinggikan dari dari segala Allah. Nah ini loh ayat itu, lagu itu dari sini. Berapa lama lagi, ini kan Allah-Allah yang dihakimi. Kamu menghakimi, hei Allah-Allah. Dengan lalim dan memihak kepada orang fasik. Ini masa malaikat seperti itu? Kalau malaikat jatuh ya jadi setan ya. Iblis. Sudah selesai, iblis sudah punya kelompok tersendiri. Sepertiga malaikat. Ya ini siapa? Ayat 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Ini Allah-Allah itu, para Allah yang jamak tadi ditegur oleh Allah. Ya. Sengsara dan orang yang kekurangan. 4, nanti ayat 7-nya itu. Luputkanlah orang yang lemah, yang miskin, lepaskanlah mereka dari itu. Ini suruh membela. Suruh menghakimi dengan adil, melayani umat Tuhan dengan baik. Ayat 5. Mereka tidak tahu, tidak ngerti apa-apa dalam mereka berjalan goyanglah. 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan, ini ada lanjutannya, anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Ditegur. Gak usah pusing lah. Ini yang dimaksud siapa, saudaraku? Ini yang dimaksud adalah para pemimpin. Para pemimpin umat. Perjanjian lama itu ada 3. Imam, raja, dan nabi. Jadi digambarkan sidang ilahi. Kalau enggak ngerti, loh itu loh, walai wake, politeisme. Loh ini padahal ayatnya kan ngomong, ini kan pada pemimpin. Kamu kenapa enggak menghakimi dengan baik? Enggak melayani dengan baik. Padahal aku telah berfirman, kamu ini Allah, kamu ini anak-anak. Ini jamak juga. Anak-anak yang, anak itu bahasa Yunaninya huios. Ini woi belakangnya. Itu jamak, anak-anak. Lah jadi ini yang dimaksud para pemimpin umat Tuhan. Para nabi, raja, imam. Ditegur Tuhan. Ingat enggak, saya waktu khotbah tentang Yesus adalah gembala. Itu waktu Allah juru selamat. Ada banyak gembala-gembala. Tuhan negur mereka. Kamu enggak gembalakan dengan baik domba-dombaku. Aku akan menjadi lawanmu, kamu jadi lorot lah ya dari gembala, aku yang akan jadi gembala bagi umatku. Nah itu seperti ini. Saudara. Mereka diberikan wewenang sebagai taste, ya kealahan diberikan wewenang oleh Allah untuk berkuasa. Makanya Adam kan diberikan atas segala ciptaan Tuhan, tapi tidak mengerjakan dengan baik. Adam tidak mengerjakan dengan baik. Para pemimpin-pemimpin tidak mengerjakan dengan baik. Padahal kamu Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, Yesus sedang mencoplek ini, logos ini, ada firman seperti ini. Nah ini bicara, kalau aku nyebut anak Allah, kenapa kamu sebut aku menghujat? Coba, ayat ini bagus, saudara. Kamu adalah, ayo baik-baik. Kalau enggak minum dulu, saudara. Ambil nafas dulu.
Inilah kenapa saya berani klaim, menyatakan deklarasi Allah itu sama dengan anak Allah. Coba baca ayat ini, renungkan baik-baik. Aku Tuhan sendiri telah berfirman. Kamu ini buat kita semua. Nah, sekarang percaya enggak di dalam Kristus Anda adalah pemimpin-pemimpin? Percaya enggak? Yesus dulu berjanji, nanti kamu akan menjadi raja-raja. Tuhan janji loh kepada kita. Pada hari, ya nanti akhir zaman itu. Kita akan menjadi raja, memerintah bersama dia. Itu buat kita juga ayat itu, gitu loh saudaraku. Dan ini dikatakan, memang ini Allah huruf kecil di sini. Jadi ini secara kiasan, gambaran, itu memang bicara untuk umat Tuhan, pemimpin-pemimpinnya. Dan saudara ini luar biasa loh, pemimpin-pemimpin di dalam Tuhan. Ya, pemimpin-pemimpin jiwa. Bukankah ada firman Tuhan, pergi jadikan sama bangsa murid, baptiskanlah mereka, ajar mereka, bimbing mereka, maksudnya ajar itu perintah, itu kan adalah mimpin orang. Ya, luar biasa loh. Nah, kamu adalah Allah. Allah itu apa? Koma, dan kenapa Allah kok sekaligus anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian? Yang maha tinggi itu siapa sih? Allah juga kan yang dimaksud, Allah yang maha tinggi. Kamu itu Allah, anak-anaknya yang maha tinggi, anak-anaknya Allah. Jadi istilah Allah itu sama dengan anak Allah juga sama. Inilah ayatnya, nggak ngawur. Saya ngomong manusia dengan anak manusia sama enggak? Kan minggu lalu saya ngomong itu. Sama-sama manusianya enggak? Kucing dengan anaknya kucing, sama-sama kucingnya enggak? Sama. Ya kira-kira begitu ya. Wis ngene tok wis mumet ya. Enggak apa-apa. Jadi Anda ngerti bahwa Yesus itu adalah firman yang ditulis itu. Dan ini nanti merujuk kepada Kristus. Kita aja ngeri. Kamu orang Yahudi itu loh enggak berani. Sudah tahu enggak, orang Yahudi juga enggak. Mereka ngomong itu agak malu-malu tanda petik ya. Allah adalah Bapak kami, malu-malu. Tapi Yesus dan kita orang percaya kepada Kristus, kita dengan lantang berkata, ya Allah adalah Bapakku, Bapak kami yang di sorga. Yesus ngajar doa seperti itu. Ya, jadi tapi nanti juga akan kita lihat perbedaannya. Kita ini juga anak-anak Allah, tapi jamak lebih pada children of God bahasanya. Anak-anaknya Allah, Yesus juga anak Allah. Bedanya di mana sekarang? Coba. Ini kan anak-anak Allah ini bicara kita. Yesus juga anak Allah. Ini nanti juga akan menjelaskan Yesus itu gembala. Allah itu gembala. Saya gembala juga bukan? Lu podo-podo gembala nih. Para pendeta-pendeta itu gembala-gembala juga bukan? Yesus gembala bukan? Allah gembala juga. Lah kok podo gembala nih? Sama-sama Allahnya loh. Tapi ternyata beda. Kalau mungkin menurut saya degree-nya ya, levelnya, kualitasnya beda. Kalau Yesus gembala yang baik. Gembala agung, gembala yang baik. Daud ngomong Tuhan adalah gembalaku. Itu gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Saya jadi gembala Anda masih banyak kekurangannya. Karena saya masih kurang. Ya toh. Kurang. Oke, kita Allah. Tapi kualitasnya tentu beda. Makanya kenapa ada ayat gini. Ini sedikit pelajaran saudara. Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Ya, saya sudah khotbah tentang itu, pernah ngajarin, nanti lain kali saya akan dalamkan lagi. Tentang keilahian Kristus. Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa ya? Itu saya, kalau lihat konteksnya di atasnya, dalam kuasa. Sama-sama berkuasa. Nah, tapi ayat Yohanes 17, kita akan satu juga dengan Bapa dan Kristus, jadi satu. Oh ya, nah itu loh, Allah aku dan Bapa satu itu artinya bukan kesatuan dengan Allah. Ya sama-sama ilahinya nolak, karena ini loh kita juga satu dengan Allah, makanya sama-sama satu tapi beda kualitas. Kalau Yesus ini sedikit pengertiannya, supaya nanti kalau ada yang tanya gitu Anda paham ya. Jadi Yesus itu satu dengan Allah itu sejak dari sononya, kalau pakai bahasa saya. Tapi kalau kita menjadi satu dengan Allah, itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dipersatukan dengan Kristus menjadi satu dengan, itu suatu kondisional. Kalau Yesus tidak kondisional, memang dari sononya bersama Allah, satu dengan Allah. Kalau kita ini kondisional, kalau percaya Yesus nanti ada. Termasuk anak Allah. Yesus itu anak Allah dari saya pakai bahasa gampang, sononya, sejak kekal. Kalau kita, kapan kita jadi anak Allah? Manusia jadi anak Allah, Yohanes 1:12. Saat kita menerima dan percaya kepada, dijadikan anak-anaknya, anak-anak Allah.
Sama-sama anak Allah tapi beda, enggak tahu beda apanya. Beda kodratnya. Kalah kita dengan. Jadi itu saudara juga jangan bingung dengan ayat ini. Kenapa ayat ini bicara seperti Salomo, tentang Isa, ya anaknya Abraham itu Isa, anaknya Daud itu Salomo. Tapi ini juga kenapa itu bicara Yesus? Karena saudara kalau teliti, bayangkan waktu Allah berjanji kepada Daud, nanti akan anakmu akan jadi anakku juga, ya toh. Nanti anakmu ini kerajaannya kekal. Loh, Salomo mati enggak, saudaraku? Mati loh. Yang dimaksud siapa? Gitu. Berarti di balik itu ada makna yang tersembunyi. Termasuk ini. Makanya Yesus itu cara menyatakan dirinya itu lain dari yang lain, enggak dengan arogan. Aku lu Allah sembahna aku. Enggak. Pakai diajak berpikir tentang firman. Ini lu firman nulis tentang aku. Bahkan di dalam Tauratmu dulu ada kamu adalah Allah. Dan firman itu disampaikan kepada Allah juga. Para Allah tadi. Kalau aku menyebut diriku anak Allah, kenapa kamu katakan aku menghujat Allah? Jadi diajak berpikir. Ya toh? Nah ini enggak gampang. Oke, lagi ya. Kita cuman ini aja kok membuktikan tentang Yesus itu adalah logos yang ditulis dalam kitab suci ini, Yesus isinya. Saya juga mau ngajak ini. Belum tadi, Yohanes 12 ayat 37. Tentang Yesaya ya. Saya malah belum tadi ngomong berkali-kali ini. Sudah ini ya, ini sudah. Nah, sekarang kita akan lihat penggenapan, Yesaya tadi sudah. Coba kita lihat Yohanes 2 ayat 22. Kita akan mencoba lihat pada hari ketiga tadi, cepat ya, penggenapan firman tentang kebangkitan pada hari ketiga. Jadi, kitab suci, Alkitab, para nabi yang menuliskan, mendokumentasikan firman logosnya Allah ini, rema, yang diterima, firman diterima, terus kemudian menjadi logos, jadi suatu pemahaman, dituliskan, ya, logos itu dituliskan di dalam kitab suci, dan itu adalah tentang Kristus. Dan makanya kenapa waktu Rasul Yohanes katakan firman itu jadi manusia, ya, karena yang ditulis itu jadi nyata sekarang. Oke, kita lihat Yohanes 2:22. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Apa sih ngomong apa sih? Coba atasnya aja. Ini berapa? 22 berarti. 21. 20. Oh, 19. Ini ngomongnya. Lah, jawab Yesus kepada mereka. Apa saudaraku? Rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Siapa yang sih mendirikan bait Allah pertama kali? Salomo. Terus sempat dihancurkan, terus bangun kembali ya, Nehemia, siapa itu? Esra. Terus Herodes bangun juga. Sampai terus Yesus ngomong, rubuhkan, 3 hari akan aku bangun. Nah terus ayat 20, ini waktu Yesus ngobrak-abrik bait Allah itu ya, karena dipakai berjualan. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, apa saudaraku? 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini zamannya pembangunan tuh tertunda berkali-kali, lama banget, karena gede banget. Mendirikan bait Allah ini 46 tahun. Dan engkau dapat membangunnya dalam apa, saudaraku? 3 hari. Kok bisa? Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya, lah ini penafsiran Rasul Yohanes. Yang dimaksudkannya ya dengan bait Allah itu siapa? Tubuhnya sendiri. Kapan Yesus bangkit? Pada hari yang ke-3. Jadi robohkan bait Allah ini, nanti aku bangun 3 hari. Yang dimaksud tubuhnya. Mati, nanti pada hari ketiga bangkit. Ini yang dimaksud. 22. Kemudian setelah ia bangkit dari orang mati ya, tadi kita baca. Baru teringatlah oleh murid-muridnya. Dulu enggak ngerti maksudnya apa sih. Bait Allah dirobohkan dan dibangun 3 hari. Saudara tahu enggak, sampai hari ini bait Allah sudah enggak ada lagi. Yesus pernah menubuatkan, waktu dia masuk ke Yerusalem nangis kan. Yo Yerusalem, Yerusalem, kota raja besar. Ya, aku seperti induk yang ingin mengumpulkan anak-anaknya, karena mereka menolak Kristus. Ya. Dan nanti disitulah nubuatan, tidak ada satu batu pun yang tertinggal. Akhirnya cuma tinggal tembok ratapan itu aja. Tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus Roma. Habis, sampai hari ini tidak ada. Orang Yahudi nggak bisa lagi ke bait Allah. Itu menunjukkan rombak bait Allah ini.
Pada hari yang ketiga aku bangkit. Jadi bait Allah itu sekarang, makanya orang Yahudi harusnya sekarang tidak perlu lagi ke bait Allah. Tidak perlu lagi bangun bait Allah, karena bait Allah yang baru sudah dibangun. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Harus datang kepada Kristus. Baru teringatlah oleh murid-muridnya hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan apa saudaraku? Kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Jadi perkataan kitab suci Yesus itu penggenapan. Oke ya, kita lihat lagi tentang Yunus. Matius 12 ayat 40. Jadi kitab suci, Alkitab, apalagi perjanjian baru jelas ya, itu bicara Yesus semua ya, mulai Matius kan bicara Yesus semua sampai Wahyu. Tapi perjanjian lama itu saudaraku, kita pernah ngomong itu kitabnya orang Yahudi. Dan mereka menolak Yesus. Kan luar biasa, tapi Yesus ternyata ada di situ. Yesus ngomong, aku udah ada di kitabmu itu. Itu nulis tentang aku. Ya, luar biasa kan. Matius 12 ayat 40. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan berapa? 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi. Jadi waktu Yesus mati 3 hari di mana rahim bumi. Bahasa Yunani-nya kardia, jantungnya bumi. 3 hari 3 malam. Turun ke dalam kerajaan maut, kata bapak-bapak gereja ya, pengakuan iman rasuli. Ya, untuk membebaskan para tawanan-tawanan. Nah, itu nanti lain kali. Khotbahnya Paskah ya, cuman saya bingung khotbah Paskah terlalu banyak, ini mana yang saya bagikan. Nanti lain kali belajar tentang keselamatan ya, penebusan Kristus. 3 hari. Yunus ini tipologinya Yesus juga. Kenapa 3 hari 3 malam dalam perut ikan? Setelah itu keluar dan Yunus pergi ke Niniwe menyelamatkan orang Niniwe. Tunggu 3 hari dulu. Nanti coba banyak ayatnya. Lukas, ya ini Lukas 11:30 tentang apa namanya Yunus ini yang tipologinya Yesus. Sebenarnya yang saya ajarkan ini kan soal-soal yang saya pertanyakan di Kersel ya, saudaraku. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikianlah pula anak manusia yang dimaksud Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, akan menjadi apa? Tanda bagi angkatan ini. Tipologinya Yesus. Yunus di perut ikan 3 hari. Ada lagi tentang ini. Esther tadi saya katakan ya, Esther 5 ayat 1. Esther, salam. Kamu namamu di sini loh ya, kitab Esther. Sudah khatam belum kitab Esther kamu? Namamu di situ kamu pelajari. Luar biasa Esther ini. Esther ini laki apa perempuan? Tapi dia adalah tipologinya Tuhan Yesus. Itu perempuan. Jadi ini bukan masalah laki perempuan. Yesus kan laki-laki, Pak. Iya, waktu jadi manusia. Tapi Allah itu roh. Roh itu enggak laki, enggak perempuan. Makanya kita umat Tuhan diharapkan menjadi seperti Yesus. Bukan karena Yesus brewok, gondrong, laki. Bukan. Esther pun seperti Yesus, amin. Tipologinya Yesus, gambaran Yesus. Baca, pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Waduh. Pada hari yang ketiga, ngapain sebelumnya, sebelum hari ketiga? Puasa Esther, terkenal itu puasanya Esther. 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak telung dino. Wow. Telung dino, telung wengi, gak mangan, gak ngombe. Untuk apa sih Esther puasa? Menyelamatkan bangsa Israel atau Yahudi waktu itu yang akan dihancurkan oleh Haman. Haman itu ya jenderalnya raja yang akan Hamannya yang berniat menghancurkan. Dengan tipu daya. Esther ngerti rencana ini puasa 3 hari 3 malam terus mau menghadap raja. Waktu itu nanti sudah baca sendiri ya, orang menghadap raja enggak sembarangan kalau enggak dipanggil. Kalau lancang menghadap bunuh, enggak, dihukum. Nah itu sebenarnya gambaran Allah itu enggak sembarangan didatangi, weh kamu ini siapa? Tuh, berseru. Kau ini siapa? Makanya saya ngomong tidak ada seorang pun bisa sampai pada Allah atau Bapa enggak melalui aku. Enggak sembarangan. Saudara ketemu presiden dan enggak gampang. Coba ayo sekarang cari presiden. Untung Jokowi ini baik masih. Coba ini gambaran yang dulu-duluan. Wah sulitnya minta ampun. Ketemu presiden. Ya, loh apalagi ketemu Tuhan gitu. Allah di atas para Allah. Para pemimpin di atas. Enggak gampang. Ketemu raja sulit apalagi ketemu raja di atas segala raja. Lah waktu itu ketemu raja, hukumannya mati.
ada kemungkinan Ester mati. Tapi Ester puasa dulu 3 hari 3 malam dan nyuruh umat Israel yang di Benteng Susan itu ya daerah itu, tempat itu untuk puasa mau menghadap raja. Taruhannya nyawa. Setelah puasa pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan istana itu. Menghadap. Kemudian selanjutnya Ester diterima. Permohonannya diterima, keselamatan terjadi. Ini kan tipologinya Tuhan Yesus. Ya. Oke, ada lagi coba ini. Bilangan 19:12. Ini kata-kata pada hari yang ketiga, gampang kok cari. Searching aja loh, pada hari ketiga di searching itu. Keluar, bilangan 19:12. Ini tentang menghapus dosa. Ini harusnya khotbah Paskah ya, tapi ini karena ayat untuk menunjukkan bahwa logos kitab suci, yang ditulis kitab suci itu bicara tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Makanya Tuhan Yesus ngomong, itu nulis tentang aku, dan harus digenapi. Dan itu adalah penggenapan. Ini tentang penghapusan dosa. Iya, orang yang berbuat dosa harus menghapus dosa dari dirinya. Ini tentang penghapusan dosa. Dengan air itu pada hari yang ketiga. Ini kan kiasan ya. Jadi menghapus dosa, dengan kalau kita ini perjanjian lama, dari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Perhatikan baca selanjutnya. 1, 2. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa itu dari dirinya, maka tidaklah tahir pada hari yang ketujuh. Jadi pada hari yang ketiga itu adalah saat penghapusan dosa. Banyak loh, ini saya pilih pada tentang Kristus semua. Tentang penghapusan dosa. Yesus mati bangkit untuk menghapus dosa kita. Amin, saudaraku. Ini ada semua, ada tertulis gitu loh, saudaraku. Ya, satu lagi lah terakhir. Loh ini juga apa ini? Tentang Hizkia. Hizkia nih loh, kan sakit, tahu ceritanya Hizkia sakit, mau mati. Umurmu cukup sampai di sini, mau mati. Terus Hizkia nangis doa. Terus Tuhan, aku akan sembuhkan kamu. Dikasih umur 15 tahun lagi ya. Lah, terus Hizkia tanya, kapan sembuhnya? Coba lihat ini. Hizkia pasal, Hizkia. Hizkia mana di sini? Hizkia. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan? Ini luar biasa loh. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Tuhan juga tidak malu-malu mengatakan Allah Daud. Pada Musa juga Allah ngomong, aku Allah bapakmu. Luar biasa loh. Jadi Allah itu pribadi, punya hubungan pribadi. Bisa enggak saudara ngomong, itu Allahnya agung, Allahnya juga. Loh, pada Musa Tuhan ngomong, aku Allahnya bapakmu. Siapa Allahmu? Ingat ya, Allah itu beda sama saudara muslim ya, itu kan nama. Allah itu gelar atau sebutan bagi penguasa, pencipta alam semesta. Aku Allahnya Daud. Inilah firman Tuhan, Allah Daud, nenek moyangmu, bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku, baca sama-sama, akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan ya untuk bersyukur dan sembuh. Ya Pak Saudara, kebetulan enggak ini. Oh banyak loh Saudara. Kalau saya buka lah enggak habis-habis nanti. Dan yang terakhir ini, Hosea 6 ayat 2. Nah, saya akan tunjukkan, ayat ini memang berbicara untuk Ester, untuk Yunus, tapi jangkauannya ini kekal. Yang kekalnya itu untuk Kristus, termasuk ini, saudara. Tapi termasuk Allah tadi, kamu adalah Allah, para Allah, anak-anak yang maha tinggi. Itu untuk kita. Kita kan dijadikan anak-anaknya Allah. Allah-Allah huruf kecil gitu. Kalau kita boleh ngomong begitu. Dan Yesus Allah yang sejati, Allah di atas para Allah. Bicara tentang pemimpin. Coba ayat ini tentang kebangkitan. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Kita ini kan sama, umat Tuhan. Digambarkan mengalami masalah, kesulitan, kematian ya. Ini kan kiasan ya. Dan kita akan hidup di hadapannya. Itu bicara kita umat Tuhan. Jangkauan dunianya. Tapi jangkauan kekalnya ini bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Jadi cara baca Alkitab tuh gitu. Nanti lain kali kita akan lebih lanjut ya. Oke, karena waktu. Tapi intinya minggu depan saya akan lebih dalam bicara tentang tentang bagaimana lebih fokus kepada Musa.
Ternyata Yesus itu adalah firman yang datang kepada orang-orang Israel pada waktu di Gunung Sinai. Saya akan cuplik satu ayatnya, minggu depan saya akan khotbah itu. Tapi paling enggak hari ini Anda mendapat pengajaran bahwa, oh iya Yesus itu firman yang tertulis. Jadi masa gini, kalau Anda baca Alkitab, saudara akan menemukan siapa, saudaraku? Kalau engkau baca Alkitab, menemukan siapa? Tuhan Yesus. Loh, kalau Yesus itu sudah tertulis, mau perjanjian lama, jangan baru mulai kejadian, itu temukan. Rindu enggak? Haus enggak engkau menemukan itu? Kalau ketemu Yesus, apa yang terjadi? Orang mati loh bangkit, saudara. Hah? Sakit loh sembuh. Enggak ada makanan bisa turun dari langit, roti. Itu kan, ya apa? Tapi kenapa orang Kristen, ini loh kadang, coba, rindu enggak? Ini loh Yesus itu temukan gitu loh. Enggak jauh, firman itu enggak jauh. Bahkan saudaraku, ini sebenarnya yang ini kan tertulis. Ini enggak akan terjadi apa-apa. Saudara mau punya Alkitab sebagus apapun, semahal apapun, itu enggak ada akan artinya. Kalau firman ini, yang tertulis ini enggak tertulis di hatimu. Itu nanti ada pengajaran tersendiri. Firman Tuhan itu setelah Anda baca, itu waktu masuk dalam diri Anda, itu akan Roh Kudus akan menuliskan ayat-ayat itu, firman itu, rema itu jadi logos. Itu akan di dalam hidup, dan itu akan merubah hidupmu gitu. Nah coba, kenapa saya kok berkali-kali dorong belajar, yuk belajar. Kadang jujur baca Alkitab sulit Pak ya. Karena belum sulit udah menyerah. Loh, saya dulu pertama baca Alkitab yo, muntah-muntah saya. Wah, belum saya serahnya. Tapi saya sadar bahwa di sinilah saya akan menemukan Yesus. Yesus logos yang dituliskan para nabi, para rasul, saya perlu mengerti. Akhirnya dihidupkan. Nah gitu loh. Coba, ya terakhir ya. Ulangan 18. Ayat 15 mulai. Setelah ini kita akan berdoa. Musik bisa maju. Nanti kita nyanyi firman jadi manusia. Ini khotbahnya minggu depan, saya tunjukkan ayatnya ini untuk membantu menyimpulkan. Seorang nabi. Dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, ini Musa yang ngomong. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus, apa saudaraku? Kamu dengarkan. Saudara Muslim mengklaim ini Nabi Muhammad, nabinya mereka. Tapi nanti kita kalau orang Kristen ya enggak ini Tuhan Yesus. Ya sama seperti aku di tengah-tengah saudaramu. Ini orang Israel, di antara orang Israel, ya itu kan bukan Arab kan, turunan Ismail beda. Itu aja sudah jelas. Itu kan saudara. Lah ini bahasa Ibraninya di tengah-tengah saudaramu. Israel itu loh banyak suku. Yesus suku Yehuda. Musa suku apa? Lewi. Harun Musa suku Lewi, saudaramu, saudara satu bangsa, Yehuda, Yesus, Yahudi, Yehuda, singa dari Yehuda. Ayat 16, lanjut. Tepat, perhatikan saudara, kenapa Tuhan menjanjikan, ini Mesias itu sini, Hamasia, bahasa Ibraninya, Sang, Ho Kristos, sebenarnya Kristus itu lebih lengkapnya Ho Kristos, Sang Kristus. Itu menunjukkan satu jabatan yang sempurna. Nabi, imam, raja yang diurapi. Kristus itu krisma dari Yunani. Krisma itu yang urapan, minyak urapan krisma. Yang diurapi. Hamasia, Yesua Hamasia, Yesus Sang Mesias. Yang dijanjikan itu, yang diurapi itu. Yang diurapi itu raja, imam, nabi, 3 jabatan pemimpin yang diurapi. Kenapa kok Tuhan menjanjikan Yehova Yahweh Bapa? Menjanjikan akan ada nabi yang utus seperti Musa, aku berbicara. Ya, kamu harus dengarkan dia. Seperti aku di tengah-tengah saudara. Kenapa? Ayat ini luar biasa. Kenapa muncul seperti itu? Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu, di mana? Di Gunung Horeb, di Gunung Sinai. Baca Keluaran 19. Pada hari perkumpulan, ketika Tuhan menyatakan diri dalam kemuliaannya, dengan berkata, orang-orang Israel waktu itu berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan. Ya toh? Allahku, Yahweh Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi. Supaya jangan aku mati. Mereka memohon Tuhan, kalau Tuhan menyatakan diri jangan seperti ini. Enggak tahan kami, bisa mati kami. Karena ada gempa bumi, kilat sabung menyambung, ada api yang seperti dapur, api sampai ke langit. Ada suara yang menggelegar, saudaraku.
Saudara kapan kan kena gempa itu sudah ngeri-ngeri, sedap. Ini goyang, bayangin mau denger sudah nggak karu-karuan rasanya. Aku enggak mau lagi, ya toh, mendengar suara Tuhan Allahku dan api yang bisa nanti aku dan melihatnya lagi aku mati. Lalu berkatalah selanjutnya 17. Lalu berkatalah Yahweh Yehova kepadaku. Apa yang dikatakan mereka itu apa? Baik. Ya paham Tuhan, kamu enggak akan tahan dengan kemuliaanku. Maka apa saudaraku? Seorang nabi akan kubangkitkan. Bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Ini Tuhan ngomong pada Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka apa saudaraku? Segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi mendengarkan nabi ini nabi kemudian. Istilahnya, nabi yang kemudian. Seperti Adam, ada Adam kemudian. Ya saya sudah buka ayatnya kan, ini Adam ini kan bayangan. Musa ini juga bayangannya, tipologinya. Ada nabi yang kemudian. Yang akan berbicara, aku akan menaruh firmanku dan kamu akan harus mendengarkan dia. Segala yang kuperintahkan. Makanya Yesus ini adalah firman Allah. Apa yang Tuhan perintahkan? Yahweh Bapa perintahkan itu. Jadi dengan kata lain akan ada Kristus, Mesias. Nabi yang kemudian, nabi yang akan datang. Yang aku akan berbicara melalui dia, tidak lagi kamu akan. Jadi ini yang menggantikan. Allah yang berbicara kepada umat Tuhan di Gunung Sinai. Memanifestasikan, menyatakan dirinya. Di dalam diri Mesias ini, Nabi yang akan datang ini. Segala yang kuperintahkan, dia akan memberitahukan kepadamu. Dengarkan dia. Makanya ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Karena nanti di Mazmur itu nanti lebih merujuk ketika Daud menerima janji Tuhan. Nanti anakmu akan jadi anakku. Akan kuperanakkan nanti ya. Dia akan manggil aku bapaknya. Itu bicara tentang Mesias. Padahal Salomo udah mati, nanti kerajaannya akan kekal. Itu bicara Yesus. Ya, inilah anak yang kukasihi. Ada suara kan? Kepadanya lah aku. Ada lanjutannya, berkenan. Terus dengarkanlah dia. Makanya harus dengarkan Yesus. Anda mendengarkan Yesus sama saja dengan mendengarkan Allah. Karena Allah tidak bicara lagi dengan cara seperti di Gunung Sinai. Ya, Pandi ya, kamu jangan mengharapkan lagi ketemu ada api, ada enggak ada apa-apa. Itu kerinduan. Tapi para rasul 120 murid, mereka menerima lidah-lidah api ketika hari Pentakosta. Roh Kudus itu. Nanti itu makanya muncul Tritunggal itu, istilah Tritunggal itu dari situ. Para rasul mengalami 3 pengalaman dengan Allah perjanjian lama, mereka orang Yahudi. Kok ada anak Allah ini loh, yang Kristus ini loh berbicara, yang dijanjikan itu datang. Dan nanti ada Roh Kudus yang mengurapi mereka dengan lidah api. Loh, kok ada 3 lah, itu akhirnya muncul itu. Nanti kita akan belajar ketiganya yang Esa. Nah kita tidak pas Roh Kudus panjang, tapi kita belajar hari ini. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus itu. Sudah tertulis, Logos, Kekramenos, Logos firman yang tertulis di dalam Nomos, dalam kitab Hukum Taurat. Yesus tidak kebetulan datang. Dia adalah sang firman itu. Mari kita berdiri. Firman jadi manusia. Di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kebunnya. Saya juga baru belajar. Ulangi lagi, kamu jangan salah. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Pindah. Diam di antara kita. Belum. Pindah. Ada hidup bagi manusia. Engkau datang bagi kebunnya. Sekali lagi, kok belum mantep ini. Bait pertama lagi ya. Gampang saudaraku. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup
terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Refnya, oh Yesus, agak sulit refnya. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi semua jalan. Ayat lagu ini dari Yohanes 1, kamu naikkan F aja, Mas juga biar bantu nyanyi. Saudaraku, ayat lagu ini ada di dalam Yohanes pasal 1, 2 dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa firman itu, tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, sang firman itu, logos itu, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang jadi percaya. Iya, Yohanes membaptis itu, bukan terang itu. Tapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi, janji Tuhan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Bukan dari cara jasmani. Oleh keinginan laki-laki. Melainkan diperanakkan dari Allah. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup. Ada hidup. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Oh manusia, diam di antara kita. Ada hidup, ada hidup. Terang bagi manusia, Engkau datang Tuhan, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalanku. Yesus kaulah juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Saat gelapku, Engkau pintu bagi jalanku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Yesus Kau juru selamatku. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan. Ku akui Kau. Barang siapa yang percaya dan menerimanya, dijadikannya anak-anak Allah, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku.
Kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Rasul Yohanes mengatakan pada mulanya, an arche and holokos adalah sang logos. Logos itu prostonteon, kayak holokos prostonteon, bersama-sama dengan Allah. Keteos and holokos, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Tidak ada segala sesuatu pun yang jadi tanpa oleh firman itu. Dialah sang pencipta. Dan firman itu turun ke dunia jadi manusia, datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya, menolaknya. Karena manusia hidup dalam kegelapan. Yesus datang menjadi terang, jadi kehidupan, terang dan hidup. Bagi setiap manusia. Dan yang mau mengaku, yang mau percaya menerima Yesus akan dijadikan, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tadi ada udah dengar firman. Kamu adalah Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Kamu para Allah. Anak-anak yang maha tinggi. Anak-anakku kata Tuhan. Itu terjadi, tergenapi di dalam Kristus. Anak Allah yang sejati. Firman Allah. Anak Allah itu adalah firmannya Allah. Barang siapa yang menerima firman itu, menjadi manusia itu, yang percaya kepada anak Allah itu, dijadikan anak-anaknya juga. Tergenapi firman ini. Oh, Yesus kaulah juru selamat. Juru selamat itu hanya Allah. Hanya Tuhan saja. Nabi, malaikat tidak bisa. Dia adalah Tuhan. Yesus juru selamat. Berarti Yesus Tuhan. Yesus Allah. Kita sudah belajar Paskah yang lalu. Dia adalah terang. Dia adalah kehidupan bagi kita. Dia pintu. I am the door. Akulah pintu. Akulah jalan. Untuk kita sampai kepada Allah. Mari saudaraku, kau yang dengar firman Tuhan hari ini. Kau dengar logos, Sang Kristus sendiri berbicara. Aku berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa, saya berdoa buat saudara semua. Supaya kitab suci yang Anda miliki itu, ketika Anda baca, jadi hidup. Firman itu jadi nyata, jadi terang bagi hidupmu, bagi kehidupanmu. Menjadi nyata dalam hidupmu. Alkitab bukan hanya sekedar tulisan. Tapi bagi kita sekarang, sudah dengar firman. Kitab suci menulis tentang aku. Kitab suci berisi tentang aku. Dan barang siapa menemukan aku akan hidup. Menemukan terang. Saudara punya potensi. Bukankah Alkitab itu enggak jauh? Firman itu enggak jauh. Kalau kita mungkin tinggal membaca. Tetapi yang penting adalah firman itu masuk dalam hatimu. Engkau perkatakan. Bukankah Allah pernah berfirman kepada Yosua? Tetapi janganlah lupa memperkatakan Taurat firman ini siang malam. Renungkan, perkatakan siang malam. Bertindaklah hati-hati sesuai tertulis dalamnya. Maka kau akan berhasil, kau akan beruntung. Inilah cara Yesus menyertai kita. Sang firman itu menyertai kita. Ada dalam hatimu, dekat di mulutmu. Firman itu tidak jauh. Saya rindu mendorong jemaat Tuhan tempat ini. Untuk memiliki pengalaman dengan Kristus Sang Firman itu. Pulang dari tempat ini, hamba-Mu berdoa supaya anak-anak-Mu menemukan Engkau, kebenaran-Mu. Kerajaan Allah dan kebenaran-Mu melalui Alkitab yang mereka bawa. Alkitab yang ada pada mereka. Jadi hidup. Logos. Hologos, hogekramenos, logos yang tertulis itu jadi hidup. Jadi hidup dalam mereka. Diperkatakan, dilakukan, dipikirkan siang malam. Dikerjakan dengan hati-hati. Dan mereka akan berhasil dan beruntung seperti janjimu.
Karena firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari saudaraku, saya akan berdoa. Sesuai tema hari ini, Yesus adalah firman, logos, yang tertulis di dalam kitab para nabi, dalam Alkitab, kitab suci, dalam Biblos. Dan itu tidak jauh, engkau ada, kau punya itu semua. Saya akan berdoa supaya kau miliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Supaya kau dipuaskan janji Tuhan. Dan kau menemukan kebenaran itu, kau puas. Kau tidak perlu lagi cari kemana-mana. Kau tidak perlu lagi cari jalan keluar. Akulah pintu bagi setiap jalan. I am the doors. Aku adalah jalan keluar, kata Tuhan. Kau tidak lagi cari ke timur, ke barat, utara, selatan. Dari mana datangnya pertolongan itu? Tapi pertolonganmu datang dari Sang Firman itu. Ketika aku baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, firman itu tertulis di hatimu, ada di mulutmu untuk kau perkatakan. Dan kau lakukan. Aku berdoa supaya kau semakin mengerti, mudah diterangi oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan, diajar oleh Roh Kudus. Mari yang rindu, saya akan berdoa, pulang dari tempat ini saudaraku. Siapa yang rindu, mengenal Tuhan lebih dalam, belajar, sudah tersedia. Kau pulang dari tempat ini, kau baca Alkitab, Alkitab akan tertulis di hatimu. Yang rindu taruh tangannya di dada, itu ada ayatnya itu, 2 Korintus 3. Tidak lagi ditulis di loh batu, tapi Tuhan akan tulis, Roh Kudus akan menuliskan di hatimu. Akan tertulis di hatimu firman, Kristus akan terus di hatimu, kebenaran Kristus tertulis di hatimu. Ikinalamaso, analamaso, turunlah Tuhan, turunlah firman itu dalam hidup anak-anakmu. Termeterai, tertulis dalam loh-loh daging mereka, yaitu hati mereka. Tertulis kebenaran Allah di dalam Kristus, kebenaran yang sejati, tertulis di hati mereka. Hidup mereka akan menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Namamu dimuliakan melalui hidup mereka. Oh, kinalamasi, oh Jesus, urapi Tuhan, turun pengurapanmu, urapan Roh Kudus yang akan mengajar segala sesuatu, seluruh kebenaran itu. Roh Kudus akan berkarya dalam hidupmu. Mulai saat ini, pulang dari sini, kau akan haus lapar akan firman Tuhan. Dan membuat engkau semakin dekat mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sungguh baik Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi pujikan. Firman jadi manusia. Tanamkan baik-baik dalam hatimu. Diam di antara kita. Kau akan merasakan hadiratnya. Firman itu dalam hidup kita. Ada hidup, ada kehidupan, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kami kepunyaanmu Tuhan. Kami mau menyambutmu Tuhan. Sekali lagi firman jadi manusia. Oh, firman jadi manusia. Diam di antara kita. Oh, diam di antara kita. Ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus datang dalam hidup kita. Oh, Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamatku. Kau kuakui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu
bagi setiap jalan. Sekali lagi. Oh, Yesus. Yesus juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap gelapku. Amin. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi. Yesus, Kaulah juru selamatku. Oh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang bagi saat firman itu akan menjadi terang bagi jalanmu, akan menuntun jalanmu, membuka pintu-pintu bagimu. Engkau pintu, Kau pintu, Kau akan menemukan jalan keluar, menemukan jalan kepada kebenaran, jalan kepada kehidupan, jalan kepada Allah, dan dalam segala kelimpahannya, jalan. Sekali lagi, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini, bersukacita hari ini, mengenal Allah melalui firman-Nya, yaitu yang menyatakan diri sebagai anak Allah, yang menyatakan diri dalam kemuliaannya sebagai anak Allah, datang dalam hidup kami kepunyaannya, supaya kami menerima terang, menerima kehidupan. Terima kasih, bersyukur pulang dari sini, anak-anak-Mu akan menemukan Engkau senantiasa dalam setiap Alkitab yang mereka baca, waktu-waktu mereka renungkan firman Tuhan siang malam. Mereka akan merasakan, menemukan Engkau nyata, hadir dalam hidup mereka, dalam kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam satu nama, Bapa di sorga, yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus dan mengirimkan roh-Nya untuk tinggal dalam kami, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua.